Pak Mirza, sejauh ini seperti apa kajian insentif tambahan dari OJK juga untuk mungkin bisa membantu perbankan dan IKNB untuk menghadapi 2023 agar bisa lebih survive? Begini, kan pada waktu awal COVID, periode COVID kan memang ada insentif dari perbankan, dari IKNB ya, terkait untuk kredit restro itu, gitu kan. Dan itu kan diperpanjang di tahun 2021, diperpanjang tahun 2022. Nah itu akan jatuh tempo di Maret 2023. Nah ini kami sudah lakukan kajian, ya sebenarnya sudah di titik final begitu mengenai insentif terkait kredit restu itu gitu ya. Ya tunggu pengumumannya deh ya. Tapi ya intinya bahwa kredit restu itu insentif kredit restu itu masih akan ada, tetapi memang tidak full seperti yang lalu gitu. Tapi tentu Pak OJK sangat memperhatikan, OJK memperhatikan provinsi-provinsi yang terkena dampak dari yang masih terkena dampak ya dari COVID, periode COVID. Kami melihat sektor-sektor dunia usaha kecil yang masih terkena dampak begitu ya. Kami melihat sektor-sektor industri yang masih terkena dampak. Jadi ya sebentar lagi itu diumumkan terkait insentif terkait kredit restu tersebut begitu. Baik, selain restrukturisasi, apakah saat ini OJK ada kajian juga untuk mungkin melakukan normalisasi lainnya di luar kebijakan yang diambil selama pandemi COVID-19? Kalau di sektor pasar modal itu ada misalnya pada waktu itu kan ada beberapa relaksasi ya, ada beberapa relaksasi. Nah ini sekarang tapi karena situasi sudah recovery cukup cepat ya, jadi misalnya pada waktu itu kan kita semua harus bekerja secara online begitu ya, sehingga pada saat itu untuk pelaporan penyampaian laporan keuangan waktu itu diberi waktu relaksasi. Nah sekarang relaksasi terkait penyampaian laporan keuangan tersebut, nah itu dikembalikan ke normal gitu. Tapi misalnya terkait transaksi short selling, nah itu masih ada pelarangan terkait transaksi short selling gitu. Jadi ada yang relaksasinya dikembalikan ke normal, tapi ada yang pengetatan pada saat itu, pelarangan transaksi short selling itu kan pengetatan. Nah itu masih dilanjutkan saat ini begitu.